Oke ya, kita gas YFI. Ini request dari Mas siapa tadi ya? Mas Dwi ya? Mas Dwi Setiawan. YFI di time frame 1 hari ya, temen. Kalau secara stochastic sih memang ini udah memungkinkan ya untuk dia itu bisa naik, temen ya, bisa naik. Ya di sini teman ya, sebentar. Tapi apakah ini nanti akan ada kenaikan tinggi ya? Belum tentu ya teman ya ini. Kita lihat teman ya, di sini sudah ada triple top ya, bisa dibilang triple top, triple bottom. Dan sebelumnya lu juga bisa perhatikan di sini juga ada triple bottom. Yang gue kasih tanda kuning deh. Nah ini, lu bisa perhatikan yang sebelumnya juga setelah penurunan ya, dia ngebentuk 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Dia up ya, di sini up sampai berapa persen itu dia. Yang sebelumnya EGLD itu up sampai 18% ya, dari harga titik support terendah setelah dia ngebentuk triple bottom. Dan kalau kita berkaca kepada histori dengan kenaikan 18,53%, 57%, berarti ini bisa memicu kemana nih? Sebentar. Nah, anggaplah di sinilah ya. Jadi artinya ini bisa memicu ke resisten tertinggi terakhir di area sini. Kalian bisa perhatikan pola-polanya ya. Oke. Nah, apakah ini memang benar Bang nanti akan bisa memicu kenaikan? Oke, kita akan coba cek dulu. Itu tadi gue baru ngecek secara histori ya. Secara histori gue ngecek. Nah, yang gue lihat temen di sini ya, per gue left ini volumenya memang memungkinkan akan ada untuk short term, akan ada suatu kenaikan, tapi bukan suatu kenaikan yang tinggi ya. Mungkin besok, mungkin ya, mungkin besok nih. Jadi masih terbilang kecil lah. Terus untuk MACD-nya, MACD di sini memang belum ada confirm ya untuk apa namanya? Untuk kenaikan, tapi di sini kita udah melihat adanya perubahan warna ya. Yang itu mengindikasikan akan ada tekanan naik sepertinya untuk EGLD. Dan kalau kita cek untuk stok RSI di time frame 1 hari, ya ini udah start men. Ini udah start. Ya berarti lu masuk sekarang udah, menurut gue pribadi sih udah mantep ya, karena ini posisinya ini udah, kita tinggal tunggu gini aja nih naik ya. Mungkin kalau memang misalkan untuk short termnya dia masih bisa turun atau naik sedikit ya, ini akan konsolidasi dulu gini ya, paling nggak dia akan ngebuat 2 resisten baru dia akan up gini. Nah jadi seperti ini pola-polanya ya, jadi lu bisa masih manfaatin untuk penurunan nanti untuk koleksi ya, intinya seperti itu. Oke. Nah ini jadi yang gue lihat ya, kalau kita acuannya dari apa namanya, sebentar, dari titik resisten lah, ibarat kata seperti itu nih ya kan. Ini paling enggak kan pola-polanya seperti ini nantinya teman, pola-pola kerucutnya ya. Lagi nih, berarti kan ini gini. Jadi seperti ini pola-polanya ya. Nah mudah-mudahan seperti ini. Jadi apa? Jadi berikutnya yang kemungkinan akan dibidik ya, kemungkinan akan dibidik ya, terdekatnya. Kita bicara terdekat berarti kita lihat ada supply di area sini nih, yang gue kasih tanda biru ya. Berarti yang diincar itu adalah resisten biru ini untuk yang terdekatnya. Resisten biru ini di mana bang? Resisten biru ini ya, EGLD itu ada di kepala YFI ada di kepala 5363 sampai di 5550. Itu terdekatnya yang akan
kemungkinan dicapai oleh EGLD ya. Sebelum nanti kalau memang memungkinkan dia bisa up secara histori, kemungkinan naik 18% yang berarti yang dibidik 5.800 ya, ininya seperti itu. Dan kalau kita cek 4 jam coba. Kita akan coba cek yang 4 jam teman. 4 jam, wes 4 jam udah di pucuk banget ini. Ya 4 jam masih di pucuk banget teman. Jadi lu tunggu koreksi aja ya, tunggu koreksi aja yang gue lihat sih. Oke, volumenya juga tipis ya. Intinya secara demand berarti masih kurang kuat gitu untuk dia langsung naik misalkan ke target kita ya di 5.300 ya, berarti ini akan masih konsolidasi nih teman. Lu tunggu aja koreksi dulu ya, lu tunggu aja koreksi ya, paling nggak di 51 berapa atau di 5 pas lah ya, di area sini nih. Lu tunggu aja di area sini nih. Nah di area antara sini nih. Sebentar ya, yang di area gue kasih kuning ini area sekitar 5087 sampai 5 di saat ini ya, di 5183. Lu bisa entry di situlah ya. Karena untuk short term ini kemungkinan akan ada suatu koreksi ya teman. Tapi kalau untuk 1 hari ya gue pikir ini akan ada up ya, berarti ini akan terkoreksi dulu. Jadi jatuhnya kayak gini modelnya ya, baru dia akan gini. Oke, jadi lu tunggu biar dia turun dulu ya, paling nggak dia turun di area sekitar 51 atau di $5 ya, di $5, 5.000 lah, di $5.000 ya, 5.100 sampai $5.000. Lu tunggu di situ aja, amannya sih seperti itu. Tapi kalau untuk long lu masuk sekarang juga kalau menurut gue sih no problem ya, no problem, karena di time frame 1 hari kita bisa melihat udah oversold banget. Artinya ini kita tinggal menunggu pump harga ya. Tuh. Mungkin untuk short term dia akan konsolidasi, dan sebelumnya dia nanti akan bisa potensi pump. Nah kalau lu tanya pumpnya sampai berapa, ya kemungkinan area kuning ini nih, di area sekitar 5.600 sampai di 5.700 itu terdekatnya kalau misalkan ada pump setelah dia terkoreksi atau mengalami suatu penurunan ya. Ya kurang lebih seperti itu teman. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, berikutnya nih kita akan coba cek XRP ya. Ini dari request Mas Yang Kuan nih.